Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayah Indah Mufida dengan NIM D2019-1058. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian komprehensif. Langsung saja untuk soal yang pertama, ada berapa rukun Islam dan apa alasan logis dari zakat sebagai rukun? Di sini saya sudah menuliskan jawaban saya dan saya akan membacakannya. Rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Ketika zakat dijadikan rukun Islam, itu artinya harta adalah salah satu pondasi di atas mana agama ini tegak. Islam menganjurkan semua pemeluknya secara pribadi untuk mencari harta, menjadi sejahtera dan menjadi makmur. Karena dengan begitu kita bisa menjadi jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada waktu yang sama juga jauh lebih bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, masyarakatnya, dan juga negaranya. Jangan pernah menunggu negara menjadi kita sejahtera. Kitalah yang harus berusaha dengan kesadaran bahwa itu adalah perintah agama. Untuk soal yang kedua, apa saja rukun iman dan mengapa percaya kepada qada dan qadar masuk di dalamnya? Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman, sebab sebagai orang Islam tentulah kita harus beriman. Salah satunya pada qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatunya yang di dalamnya terdapat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qadar merupakan perwujudan atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatunya. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu pasti sesuai dengan qada dan qadar. Bahkan kelemahan dan kecerdasan pun sudah ada dalam qada dan qadar. Jadi, atas apa yang terjadi pada kita semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus percaya bahwa Allah lah yang mempunyai kehendak atas diri kita. Lanjut untuk soal yang ketiga, bacalah surah Al-Insyirah dan hukum bacaan yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Untuk ayat pertama, alam nashrah merupakan hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati atau sukun bertemu dengan huruf nun dan cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Untuk ayat kedua, angka merupakan hukum bacaan ifa hakiki karena nun mati atau sukun bertemu dengan huruf kaf, cara membacanya samar-samar. Pada ayat ketiga, angqadha hukum bacaannya ifa hakiki karena nun mati atau sukun bertemu dengan huruf qaf, cara membacanya samar. Pada ayat kelima, fa inna ma'a hukum bacaannya gunnah
musyaddah karena ada huruf nun bertasdid dan cara membacanya dengung. Ada juga ma'al usri, hukum bacaannya ini adalah al-qamariyah karena ada hukum lam alif bertemu dengan huruf ghain, dibaca jelas. Selain itu pada ayat kelima ada bacaan yusron. Hukum bacaan ini merupakan hukum bacaan mad iwad karena ada huruf mad tabi'i di akhir kalimat. Jadi cara membacanya panjang 2 ketukan. Pada ayat ke-6 inna ma'a, hukum bacaannya guna musyaddah karena ada nun tasdid dan cara membacanya dengan mendengung. Masih di ayat ke-6 ma'al usri, hukum bacaannya itu al-qamariyah karena lam alif bertemu dengan huruf ain dan cara bacanya jelas. Masih di ayat ke-6 yusron, hukum bacaan mad iwad karena ada huruf mad tabi'i di akhir kalimat dan cara membacanya panjang 2 ketukan. Setelah itu di ayat ke-7 fansob, hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun mati atau sukun bertemu dengan huruf shad dan cara bacanya samar, fansob. Masih di ayat ke-7 fansob. Nah, di sini terdapat hukum bacaan qalqalah kubroh karena ada huruf ba di akhir. Ya, karena ada huruf ba di akhir dan cara membacanya jelas. Lanjut pada ayat ke-8 ada farghab, hukum bacaannya adalah qalqalah kubroh karena ada huruf ba di akhir bacaan dan cara bacanya jelas. Baik, untuk soal yang berikutnya, apa saja aliran keagamaan dalam Islam dan Anda termasuk yang mana? Aliran keagamaan dalam Islam ada berbagai macam, salah satunya Muhammadiyah, Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah atau Murji'ah. Dan aliran yang saya pakai adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk soal nomor 5, mempraktekkan sholat jenazah perempuan. Di sini saya akan mempraktekkan sholat jenazah bagi jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'an takbiratan fardul kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da maghfiralaha wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Untuk soal yang terakhir ialah praktek tayamum. Di sini saya akan mempraktekkan cara bertayamum. Yang pertama membaca basmalah, yang kemudian letakkan kedua tangan pada debu atau pasir yang suci. Kemudian tepuk-tepuk, letakkan pada wajah dengan membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Lalu usapkan. Setelah itu letakkan kedua tangan di pasir yang berbeda dari sebelumnya. Lalu tepuk-tepuk. Kemudian usapkan pada kedua tangan sampai siku seperti ini. Bergantian. Setelah selesai membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekian video dari saya terkait ujian komprehensif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.